Almolonga adalah kota yang sangat miskin. Selain itu, masyarakatnya total melarat dan terikat alkohol. Kekerasan, ketidakpedulian, sihir, penyembahan berhala. Beberapa kilometer lagi, kami memasuki Almolonga. Sekitar 20 ribuan penduduknya secara sadar memilih menyembah Allah yang benar. Akibatnya, Almolonga sekarang menjadi salah satu kota terbersih, termakmur di Guatemala. Almolonga adalah kota gereja. Di Almolonga terlihat banyak contoh transformasi masyarakat. Itu sangat bagus. 8 dari 10 penduduk mengaku Kristen lahir baru. Dahulu tidak begitu, 20 tahun yang lalu. Almolonga merupakan tempat yang gelap dan berbahaya. Termiskin, terkenal kekerasan dan ketidakpeduliannya. Selain masalah utama yaitu alkohol. Bila 20 tahun yang lalu Anda ke Almolonga dan berjalan sekitar jam 7 pagi, Anda akan melihat banyak orang tergeletak di jalan karena mabuk. Ada banyak penjara, karena di sini banyak masalah. Kepala Polisi Donato Santiago mengenang bagaimana dahulu selalu ada pertikaian. Ada 4 penjara tetapi tidak bisa menampung tahanan. Sehingga kelebihan tahanan secara rutin diangkut ke kota lain. Kekerasan dalam rumah tangga sangat menonjol. Saya berbicara pada seorang wanita yang bercerita bahwa suaminya memukuli dan menendangnya keluar rumah bila ia tidak suka makanan yang disediakan. Pastor Maria Noris Cajahe, salah satu pemimpin dalam perubahan kerohanian, di Almolonga mempunyai kenangan serupa. Saya dibesarkan dalam kesengsaraan. Ayah saya kadang-kadang minum alkohol 40-50 hari berturut-turut. Kami tidak pernah makan kenyang, hanya ada sedikit makanan dan kopi. Orang tua saya menghabiskan uang mereka buat alkohol. Untuk meringankan penderitaan, banyak orang membuat jimat-jimat dan patung berhala seperti Mas Himon, patung orang suci yang berkuasa. Mas Himon adalah berhala terpenting di Guatemala. Sedemikian pentingnya, sehingga ketika bangsa Spanyol datang, penduduk asli mau bernegosiasi dalam banyak hal. Kecuali ada satu hal, mengenai Mas Himon, berhala yang sangat penting bagi mereka. Hal ini menciptakan kubu-kubu. Walaupun wujud Mas Himon adalah boneka kayu, tetapi roh berhala tersebut benar-benar mencengkeram masyarakat Almolonga. Itu hanyalah topeng kayu, tetapi sangat berkuasa. Kubu-kubu yang mengerikan membelenggu orang-orang. Pada masa kegelapan itu, Injil tidak dapat masuk. Para penginjil sering dikejar dengan ancaman kayu dan batu. Gereja kecil di rumah-rumah seringkali dilempari batu. Penginjil tidak dihargai. Suatu saat, 6 orang menodongkan senjata ke leher Mariano. Ketika mereka menarik pelatuk, Mariano diam-diam minta perlindungan Tuhan. Ketika pelatuk dilepas, tidak terjadi apa-apa. Terlepas dari maut, Pastor Rizcajah mengumpulkan sejumlah orang untuk berdoa. Sudah saatnya menghancurkan ikatan kekerasan, tahayul, dan kemiskinan. Ketika pendoa syafaat memohon ke surga, mereka dipenuhi oleh iman yang supranatural. Kami katakan kepada Tuhan, tidak mungkin kami berarti. Firman-Mu berkata, kami kepala bukan ekor. Kami berpuasa 3-4 hari dalam seminggu. Setiap Sabtu kami berdoa. Saat itulah pintu terbuka. Orang-orang mulai dilepaskan, diselamatkan, dan datang ke gereja. Berkat yang luar biasa. Kebangunan rohani, dan setelah banyak tanda-tanda mujizat terjadi, dan banyak orang dibebaskan dari ikatan iblis, gereja mulai tumbuh.
cloudless skies will break, kings and queens will shake. Yes, it's true, and I believe it. Kesembuhan dramatis dialami seorang wanita bernama Teresa. Pemeriksaan medis menyatakan ia terkena penyakit gangrenedoto ergaan tubuh baguan dalam membusuk. Saya kesakitan sampai tak bisa berjalan. Seluruh tubuh saya lumpuh. Saya tak bisa makan atau bicara. Tiap hari keadaannya semakin parah. Karena tak ada harapan lagi, kami mempersiapkan pemakaman baginya. Rumah dipenuhi anggota keluarga dan tetangga berkumpul di luar. Semua orang berpikir ia segera menemui ajal. Bau kematian sudah tercium kemana-mana. Mereka memanggil saya untuk pemakamannya. Dalam perjalanan ke sana, Allah berkata agar saya berdoa baginya. Jadi saya mendekati tempat tidurnya dan berkata dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah ia, segera bangun tanpa sakit di tubuhnya. Saya merasa hangat dan melihat cahaya terang di atas saya. Ketika membuka mata, saya melihat Bapak Gembala. Saya bersuka cita di hadapan Tuhan untuk kesembuhanku dan mengucap syukur kepada Allah untuk hidupku. Melihat mujizat itu, ibu dan semua saudara saya bertobat. Melalui kesaksian dramatis seperti ini, ratusan orang memberikan hatinya kepada Yesus. Ketika orang melihat bahwa Injil mentransformasi kehidupan orang-orang, mereka mengamatinya dan menjadi lebih tertarik pada Injil, karena mereka melihat perubahan kehidupan secara pribadi. Sekarang ada lebih dari 24 gereja Injili di Almolonga untuk 19,0 penduduk. Gereja Mariano menampung 1.200 orang dan hampir selalu penuh. Namun kehadiran Roh Kudus tidak hanya diukur dari pertumbuhan gereja. Menelusuri daerah perdagangan yang sibuk di Almolonga, dampak transformasi sosial sangat nyata. Jalan dan gedung diberi nama-nama Alkitab. Bila orang asing menganggapnya luar biasa, Mariano menganggapnya wajar. Mungkinkah Anda mengasihi Allah tanpa memperlihatkannya? Bukankah Paulus berkata bahwa saya tidak malu pada Injil? Dahulu Almolong Adi penuh hibar dan kantin, sekarang hanya ada 3. Ketika mabuk-mabukan berhenti, kekerasan pun berhenti. Selama 20 tahun, tingkat kriminalitas menurun secara pasti. Di tahun 1994, 4 penjara terakhir di Almolonga ditutup dan diubah menjadi balai penghormatan. Bagi Kepala Polisi Santiago, inilah saat-saat terbaik. Tidak ada lagi penjara di sini. Tidak sama sekali, karena Anda tidak memerlukannya lagi. Karena tidak ada orang yang bermasalah lagi. Bahkan pertanian menjadi hidup. Selama bertahun-tahun, pertanian di sana menderita karena tanah yang kering dan kebiasaan kerja yang buruk. Tetapi, ketika orang-orang berbalik kepada Allah, mereka menyaksikan transformasi tanah Mer. Almolonga menjadi lembah yang subur demikian suburnya, sehingga menghasilkan sayur mayur terbaik. Pertanian panen 3 kali setahun, mereka menjual hasil panennya ke Guatemala, Meksiko Selatan, dan Salvana. Sebelum transformasi, petani hanya mengirim 4 truk hasil bumi dalam sebulan. Sekarang ada 40 truk seminggu. Almolonga dijuluki kebun sayurnya Amerika. Hasil bumi dari Almolonga sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Anda harus melihatnya untuk percaya bit seberat 2,2 wortel sebesar lengan sungguh sulit dipercaya. Penasaran dengan ukuran sayur mayur dan peningkatan produktivitas 1000%? Para peneliti YES dan negara-negara asing datang ke Almolonga untuk mempelajari rahasianya.
Jawabannya di luar dugaan mereka. Hikmat Allah kepada para petani Almolonga menghasilkan panen yang lebih baik dibandingkan hasil metode ilmiah. Para petani terus memberikan kemuliaan bagi Allah untuk panen yang melimpah. Semula perlu 60 hari Utnuk memanen lobak. Ketika Allah melawat, dibutuhkan cuma 40 hari, dan kadang-kadang hanya 25 hari untuk memanennya. Anda dapat melihat bahwa iman yang tumbuh dan tanah yang membaik berjalan seiring. Ketika orang mulai percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sayur-sayuran mulai tumbuh. Ketika orang-orang dilepaskan, mereka mulai bekerja, maka keuangan mereka membaik. Kerja mereka di ladang semakin baik, dan ladang memberikan hasil yang lebih baik pula. Para petani membeli truk-truk Mercedes besar secara tunai, dan menempelinya dengan kata pujian Kristiani. Sungguh indah bagaimana Injil mentransformasi masyarakat. Penyembahan berhala dan takhayul tak ada lagi. Yang tinggal adalah orang-orang yang berdedikasi untuk sungguh-sungguh menyembah Allah dan jujur bekerja. Agama tradisi mereka yang tahan dalam penderitaan membuat mereka sekarang memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Ada 20 gereja Protestan yang sangat aktif militan, berani dalam pujian dan penyembahan, pelepasan, dan lain-lain. Sekalipun berhasil, orang-orang percaya di Almolonga tidak berniat untuk berhenti. Banyak yang berpuasa 3 kali seminggu dan terus memerangi kuasa kegelapan melalui doa dan penginjilan. Ketika kota-kota sekitarnya merayakan hari kematian, masyarakat Almolonga berkumpul memberi penghormatan pada Allah yang hidup. Wali kotanya yang telah lahir baru dan menyambut sekitar 15.000 penduduk di pusat kota, mereka berkumpul untuk berdoa bagi perkembangan Injil di lembah itu dan di seluruh dunia. Harga yang kami bayar adalah dipisahkan dan dikuduskan. Doa dan puasa memberi kemenangan atas pemerintah dan penguasa. Ini bukan hal teologis. Kami hanya memberikan diri kami kepada Allah. Ketika berbicara mengenai transformasi masyarakat, ada pertentangan pikiran. Apakah Allah dan Injil cukup berkuasa untuk benar-benar memberi dampak pada masyarakat kita? Bukti di Almolonga menyatakannya. Ada masyarakat, penyembahan berhala, sihir, kecanduan alkohol, keluarga yang hancur, dan sekarang masyarakat tersebut berubah. Ini bukti bagi kita bahwa Allah bisa melakukannya di sana, dan Ia bisa melakukannya bagi masyarakat saya. Allah telah mengangkat kami dan kami harus memanfaatkan kesempatan ini. Kamilah generasi yang akan dipakai Allah dalam proses transformasi di masyarakat kami dan di dunia. Sangat indah menyaksikan dampak Injil. Anda dapat melihatnya sendiri. Itulah yang kami inginkan bagi masyarakat.